Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan untuk selalu pakai masker jika bepergian, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Oke, ingat ya. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Luar biasa, siap semua ya. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, anak-anakku semua yang kusayangi, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu pada materi IPS. Anak-anak, kita akan belajar tentang kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Kita belajar apa dulu ya? Oke, yang pertama kita belajar wilayah daratan. Kita lihat apa saja sih yang termasuk wilayah daratan? Ada gunung, ada bukit, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada perbukitan, ada pantai, dan tanjung. Yang pertama, kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah yaitu bagian daratan yang datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya ada di daerah pedesaan, pesisir pantai. Nah, yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Biasanya digunakan sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya gunung, yaitu permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kelima pegunungan. Pegunungan yaitu tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Tingginya juga lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran tinggi, yaitu bagian dataran yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya tanjung. Tanjung yaitu bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Ini kebalikan dari teluk ya. Nah, ada perbukitan, yaitu tempat yang terdiri atas bukit-bukit dengan jumlah lebih dari satu. Selanjutnya, bukit adalah permukaan bumi yang agak menonjol dan mempunyai ketinggian 200-300 meter di atas permukaan laut. Itu lebih rendah ya daripada gunung. Selanjutnya, kita akan belajar wilayah perairan. Nah, kita lihat yuk apa saja yang termasuk wilayah perairan. Ada danau, ada sungai, ada teluk, ada selat, ada rawa, dan laut. Nah, yang pertama kita akan belajar apa ya? Oke, rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Rawa biasanya ditumbuhi tumbuh-tumbuhan ya. Ada rawa pening,
Kemudian selat yaitu laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Ada Selat Sunda, Selat Bali ya. Selanjutnya laut. Laut adalah air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Jadi hampir sebagian besar wilayah di Indonesia adalah laut ya. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup penduduk dan alat transportasi. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, yang terakhir yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Nah, kita sudah belajar ya tentang penampakan wilayah daratan dan penampakan wilayah perairan.